sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah meninggal tahun 748 Hijriah dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, menukilkan dari seorang ahli hadis bernama Al-Imam An-Nasa'i yang lahir 215 Hijriah meninggal tahun 303 Hijriah, bahwa Al-Imam Muhammad Al-Baqir minat tabi'in, termasuk daripada ulama tabi'in, min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu redaksi mengatakan bahwa beliau adalah min fuqaha tabi'in bil Madinah, termasuk ahli fikih tabi'in yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau dilahirkan pada tahun 57 Hijriah, 3 tahun setelahnya wafat syahid Al-Imamul Husain di padang Karbala pada tahun 60 Hijriah. Kemudian beliau lahir di kota Madinatul Munawwarah dari keluarga yang cinta terhadap ilmu dan ibadah. Guru pertama beliau adalah ayah beliau sendiri, yaitu Al-Imam As-Sajjad Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa alaihi salam. Lahir di kota Madinatul Munawwarah dan wafat juga di Madinatul Munawwarah pada tahun 117 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Beliau terkenal dengan julukan Al-Baqir. Al-Imam Al-Munawi dalam Tabaqatnya mengatakan, innama summiya baqiran li'annahu baqara al-ilma. Beliau diberikan gelar dengan Baqir karena sesungguhnya beliau yang membelah ilmu. Jadi ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas, beliau yang membelahnya, yang membagi-bagikannya. Ini namanya ilmu fikih, ini namanya ilmu tasawuf, ini namanya ilmu tafsir, ini namanya ilmu hadis, ini namanya ilmu al-jarh wa ta'dil, dan seluruh ilmunya yang membagi-bagikan ilmu tersebut menjadi satu bidang ilmu, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir, sehingga diberikan gelar Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Tabaqatnya. Menurut Al-Imam Ibnu Khalqan dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, bahwa gelar Al-Baqir itu diberikan kepada beliau li'annahu tabaqqara fil ilm, ay tawassa'a fil ilm. Makna kedua daripada julukan beliau Al-Baqir, artinya beliau ini luas ilmunya, sangat luas ilmunya. Bahkan ayat yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka Al-Imam Muhammad Al-Baqir beliau menafsirkan ayat tersebut, nahnu ahlu dzikr, kami inilah yang dimaksudkan ahlu zikir oleh Allah Ta'ala, yaitu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, ketika memberikan pujian terhadap Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan huwal imam as-sayyid al-Fatimi al-Alawi. Beliau adalah seorang imam besar dan seorang sayyid, pemimpin. Al-Fatimi, anak turunan dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Al-Alawi, dan juga beliau adalah anak turunan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah, beliau bukan hanya pakar dari sisi keilmuan, tapi juga beliau seorang ahli ibadah. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi
mengutip dalam kitab Tazkiratul Huffaz, kana yusalli fil lail wal yaum 150 rak'atan. Beliau punya ibadah sunnah yang rutin dilakukan setiap hari, solat 150 rakaat. Dan beliau disebutkan oleh para ulama meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kutubus sittah, yaitu Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Itu disimpulkan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir adalah 2.952 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau bernama Sayyidah Fatimah bintul Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu beliau putri daripada Al-Imamul Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau hidup di masa Daulah Umayyah. Pernah hidup semasa dengan khalifah bernama Sulaiman bin Abdul Malik, seorang pemimpin yang terkenal pada waktu itu, pemimpin yang zalim menurut sebagian para ahli sejarah, sehingga ada benturan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Bani Umayyah sebagai pemimpin pada waktu itu, pemerintah yang mendirikan Daulah Umayyah pada waktu itu dipimpin oleh Sulaiman ibn Abdul Malik. Kemudian Bani Hashim dipimpin oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Namun Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah, beliau mengambil jalur yang jauh dengan urusan politik. Beliau memilih jalan tarbiyah, pendidikan. Adapun saudara beliau bernama Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Nah, Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin ini adalah salah satu guru daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Al-Imam Zaid kontras dengan Daulah Umayyah, sehingga kesimpulannya pada satu hari terjadi peperangan. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ketika sebelum terjadi peristiwa terbunuhnya saudara beliau Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin, beliau sudah kasyaf, Allah bukakan tabir, sudah mengetahui bahwa saudaranya ini akan terbunuh. Bahkan Al-Imam Muhammad Al-Baqir sudah memberikan nasihat agar keluar dari Irak, keluar dari negeri Irak. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saudaraku ini kelak nanti akan dibunuh dengan cara yang sangat keji, akan disalib. Maka ucapan itu betul-betul terjadi. Saudara beliau yang bernama Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin terbunuh dan disalib. Kemudian mereka melepaskan seluruh pakaiannya di malam hari. Di pagi harinya Allah Ta'ala memerintahkan laba-laba ankabut untuk mengeluarkan jaringnya, menutup seluruh tubuh daripada Al-Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin sehingga tidak terlihat auratnya. Itu sebentuk tasyrifan wa takhriman. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda banyak sekali mengambil ilmu daripada Al-Imam Zaid. Bahkan banyak dari perspektif fikihnya dan akidahnya hampir sama dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin punya kitab Musnad Al-Imam Zaid jauh hari sebelum disusunnya kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis
yang dihimpun oleh Al-Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah dipanggil oleh penguasa pada waktu itu dengan tujuan ingin membunuh Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Maka tibalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir ke istana kerajaan, di mana sang penguasa pada waktu itu sudah ada niat ingin membunuh Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Tiba-tiba masuklah Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah, maka keadaan berubah. Yang tadinya sang penguasa tersebut ingin membunuh Al-Imam Muhammad Al-Baqir, pada saat itu berubah keadaannya, justru beliau menyambut kedatangan Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian dijamu makanan dengan begitu ramahnya, sampai-sampai ketika Al-Imam Muhammad Al-Baqir keluar dari istana, diantar langsung oleh khalifah, oleh penguasa pada waktu itu, sampai di depan gerbang pintu keluar istana. Maka wuzara'u, para pejabatnya, menteri-menterinya heran. Wahai penguasa, engkau punya niat memanggil Al-Imam Muhammad Al-Baqir ke istana ini untuk dibunuh, tapi yang terjadi justru engkau menyambutnya sebagai tamu agung. Apa yang terjadi? Maka penguasa tersebut mengatakan, kalian tidak melihat tadi di samping kanan dan kirinya ada singa. Singa ini tidak terlihat. Yang melihatnya hanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir dengan penguasa tersebut. Ada kedua singa tersebut menjaga beliau, dan singa tersebut bisa berbicara. Dia berbicara kepadaku mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, jika engkau niat ingin membunuh Al-Imam Muhammad Al-Baqir, kami kedua singa ini yang pertama kali membunuhmu. Maka saya pun jadi takut dengan keadaan tersebut, dan saya menjamu beliau. Ini namanya bab keramat, keramat para aulia, keramat para wali. Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah, beliau yang mempopulerkan tentang sanad ilmu tasawuf, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khalqan dan juga Az-Zahabi, bahwa beliau membelah ilmu, membagi-bagi ilmu, sehingga ilmu tasawuf yang begitu hebat dengan rantaian sanadnya dan alirannya. Ada 3 aliran ilmu tasawuf: tasawuf sunni, tasawuf salafi, tasawuf falsafi. Tasawuf salafi adalah tasawuf pertama, tasawuf sunni yang kedua, dan yang ketiga tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang ketiga. Ini adalah 3 aliran tasawuf yang berkembang. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, sebagaimana diceritakan oleh para ulama muarrikhun, pakar sejarah, beliau yang mempopulerkan pembagian ilmu menjadi satu bidang ilmu tertentu. Ilmu tasawuf yang bersumber dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, hampir seluruhnya tarekat-tarekat yang mu'tabarah, yang benar, tarekat-tarekat tasawuf yang diakui oleh para ulama, hampir seluruhnya bersumber kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib lewat jalur Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dikutip oleh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dengan kitab khusus yang membahas rantaian sanad ilmu tasawuf berjudul Al-Burhanul Jali. Di situ disebutkan nama Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah. Kitab-kitab yang terkenal di dalam ilmu tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh para mutasawwifun, disebut kutubul tasawuf, kitab-kitab induk ilmu tasawuf.
Yang pertama kali menyusun ilmu tasawuf dalam satu kitab secara sistematis bernama Al-Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau adalah salah satu murid daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Punya dua kitab, Al-Inabatu Ilallah dan Adabun Nafs, dua kitab yang populer yang disusun oleh beliau. Bahkan sebagian ulama mengatakan kitab tasawuf pertama yang dibukukan adalah kitab beliau berjudul Al-Inabatu Ilallah. Kitab hadis pertama yang dibukukan adalah kitab Al-Muwatta, dan kitab usul fikih pertama yang dibukukan adalah kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian muncul generasi berikutnya. Ada seorang imam namanya Abu Nasir Abdullah At-Tusi Sirajuddin, julukannya pelita agama. Beliau menyempurnakan kitab tasawuf tersebut dengan judul kitabnya Al-Lumah. Kemudian muncul ulama setelahnya namanya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, juga mengarang kitab tasawuf untuk menyempurnakan tasawuf sebelumnya dengan judul Qutul Qulub. Kemudian muncul lagi ulama berikutnya bernama Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi, mengarang kitab tasawuf judulnya Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Kemudian muncul ulama besar lainnya yang menjadi tokoh besar di dalam ilmu tasawuf, yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian muncul ulama setelahnya, yaitu Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani rahimahullah yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, dengan kitab tasawufnya Al-Fathur Rabbani dan Al-Faidur Rahmani, dan juga kitab Al-Ghunya li Talibi Tariqil Haq. Kemudian muncul ulama setelahnya, yaitu Al-Imam Suhrawardi dengan karyanya Awariful Ma'arif. Kemudian muncul ulama setelahnya, yaitu Al-Imam Ibnu Arabi dengan kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Kemudian muncul ulama setelahnya, yaitu Al-Imam Abdul Karim Al-Jili dengan kitabnya Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awail wal Awakhir. Kemudian disitulah banyak berkembang para ulama-ulama menyusun kitab-kitab tasawuf, diantaranya Al-Imam Athaillah Skandari dalam kitabnya Al-Hikam Athaillah. Inilah kitab-kitab induk di dalam ilmu tasawuf yang bersumber sanadnya kepada Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.